Baik, Pak Marsidik, kita mulai aja, Pak. Enggak, enggak. Ya, kita mulai ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Pak Marsidik dan tim di bidang pengembangan karir dan kepangkatan BKPSDM Kabupaten Karawang. Kemudian Bapak Ibu pengelola kepegawaian yang hari ini bergabung ada 51, 59, 60 ya, 60 yang sudah bergabung di Zoom. Serta Bapak Ibu peserta sosialisasi kenaikan pangkat tahun 2024. Nah, pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Permohonan maaf dari pimpinan Pak Kaban, Pak Sekban belum bisa bergabung karena beliau sedang ada kegiatan lain hari ini masih menjalankan dinas luar. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmatnya acara pada siang hari ini. Kemudian untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, agar apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar dan agar semua yang kita laksanakan dapat diberikan kemudahan dan kelancaran, mari sama-sama kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih atas nama pimpinan karena Bapak Ibu setelah berkenan hadir memenuhi undangan kami sebagaimana surat yang telah disampaikan pada kemarin siang ya, kaitan dengan hari ini kita akan mengadakan sosialisasi kenaikan pangkat PNS 2024. Nah, kenapa ini perlu kami sampaikan? Ini mungkin adalah pembuka ya awalan. Nanti juga ada tindak lanjut lagi mungkin disiapkan oleh Pak Marsidik. Ini adalah langkah awal. Karena apa? Karena ada hal baru yang perlu sama-sama kita pahami, yang perlu sama-sama kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu semua terkait kebijakan kenaikan pangkat PNS di tahun 2024 yang akan datang. Saya coba akan sampaikan ada dua materi nanti kaitan dengan kenaikan pangkat secara umum akan disampaikan oleh Pak Marsidik. Nah, sebelum itu saya akan coba menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang juga ini berhubungan dengan kenaikan pangkat juga, yaitu kaitan dengan aplikasi disepakati. Ada yang saya pernah dengar disepakati ini apa Bapak Ibu? Ini juga merupakan bagian ya, bagian dari salah satu syarat untuk kenaikan pangkat. Nah, kenapa kami sampaikan di forum ini? Karena ini menjadi sesuatu yang penting sehingga nanti proses usul kenaikan pangkat bisa berjalan dengan lancar. Dan seperti kita ketahui bahwa pasca penyetaraan birokrasi di akhir tahun 2021, keberadaan pejabat fungsional itu tersebar hampir di semua OPD. Dan ini secara komposisi pejabat fungsional menduduki jumlah terbesar ya komposisi PNS di lingkungan Kabupaten Karawang. Artinya ini perlu perhatian khusus dari kita semua, terutama Bapak Ibu sebagai pengelola kepegawaian, kaitan dengan bagaimana pengembangan karirnya. Nah, untuk materi pertama, sebelum nanti Pak Masidik menyampaikan tentang teknis kenaikan pangkat 2024, saya akan menjelaskan bagaimana konversi integrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional melalui aplikasi disepakati. Nah, ini sekali lagi kami mohon Bapak Ibu pengelola kepegawaian yang hari ini hadir agar menyimak dengan baik dan nanti setelah kegiatan ini membantu mensosialisasikan, menyampaikan informasi terkait kebijakan angka kredit bagi pejabat fungsional ini kepada pejabat fungsional yang ada di lingkungan OPD-nya masing-masing. Mereka agar segera menyiapkan dokumen-dokumen apa saja yang nanti diperlukan, yang harus disiapkan, karena terkait juga dengan pengembangan karir yang bersangkutan. Baik, sebelumnya kami informasikan juga bahwa eh, kenaikan pangkat PNS mulai tahun 2024 nanti akan berubah menjadi 6 periode dalam 1 tahun. Semula kita ketahui bahwa kenaikan pangkat PNS ini hanya eh, dilakukan dalam 2 periode ya, yaitu April dan Oktober saja pada setiap tahunnya. Berdasarkan peraturan BKN nomor 4 tahun 2023,
mulai 2024 yang akan datang, kenaikan pangkat itu akan dilakukan selama 6 kali dalam 1 tahun. Ini tentu adalah merupakan sebuah peluang bagi Bapak Ibu khususnya pejabat fungsional, sehingga untuk naik pangkat tidak perlu menunggu terlalu lama ya. Mungkin dalam 6 periode yang dilakukan dalam 1 tahun ini memberikan peluang kesempatan kita bisa naik pangkat yang lebih cepat, khususnya fungsional, selama angka kreditnya terpenuhi. 6 periode itu dilakukan pada setiap bulan genap, yaitu di Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan juga Desember. Kemudian kami informasikan juga bahwa sejak 2024 di bawah tim Pak Marsidik, Alhamdulillah 2023 yang lalu, eh, dengan kerjasama dari Bapak Ibu Pengelola Kepegawaian, kita sudah merealisasikan kenaikan pangkat tepat gaji dan tepat waktu. Artinya pada tanggal 1 TMT PNS yang naik pangkat, baik itu di April ataupun Oktober, pegawai tersebut sudah menerima gaji sesuai dengan pangkat barunya. Nah, ini tentu sebuah eh, prestasi buat kita semua atas kerjasama dan kolaborasi dari BKPSDM dan Bapak Ibu Pengelola Kepegawaian serta pegawai negeri sipil sendiri dalam melengkapi mengumpulkan data. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan ya realisasi target kenaikan pangkat tepat gaji dan tepat waktu. Dan tentunya mudah-mudahan juga ini bisa kita terus pertahankan dan kita tingkatkan lagi dari sisi aspek layanan sehingga nanti di 2024 capaian kenaikan pangkat tepat gaji dan tepat waktu ini tetap juga kita bisa realisasikan. Nah, berikutnya apa sih kenaikan pangkat dengan disepakati ini hubungannya? Bahwa tadi sudah dijelaskan di awal eh, dengan jumlah pejabat fungsional yang hampir mayoritas di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang, kita sebagai pengelola kepegawaian tentu harus memberikan perhatian lebih ya kepada pengembangan karir pejabat fungsional tersebut. Karena apa? Karena eh, kenaikan pangkat ini adalah salah satu bagian dari pengembangan karir pegawai. Kemudian kenapa disepakati? Nah, disepakati ini adalah bahwa kita tahu salah satu syarat usul kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional adalah angka kredit. Jadi angka kredit ini adalah menjadi syarat mutlak ya. Seorang pejabat fungsional bisa mengajukan kenaikan pangkat apabila angka kreditnya sudah memenuhi. Nah, bagaimana bisa memenuhi angka kredit tersebut? Tentunya ini juga harus melalui proses tahapan. Nah, aplikasi disepakati ini adalah salah satu aplikasi yang dibuat oleh BKN untuk menjembatani proses transisi penilaian kenaikan pangkat atau proses konversi penilaian kenaikan pangkat dari konvensional ke integrasi. Seperti apa penjelasannya? Nanti kita akan bahas bersama ya. Jadi pasca berlakunya Permen 1 tahun 2023 ada perubahan yang signifikan dalam hal penilaian kinerja pejabat fungsional. Ya, jadi aplikasi disepakati ini menjadi sebuah aplikasi yang penting, ya, menjadi sebuah aplikasi yang penting bagi pejabat fungsional untuk apa? Melakukan proses konversi angka kredit dari tadinya penilaian secara konvensional menjadi integrasi. Kalau dulu kita mengenal adanya in-passing ya, kalau untuk pejabat fungsional ada in-passing ini sebetulnya hampir mirip ya, hampir mirip dengan proses in-passing tersebut. Jadi disepakati ini nanti untuk menentukan capaian angka kredit pejabat fungsional, sehingga ketika dia sudah memenuhi angka kredit, maka dia bisa diusulkan untuk kenaikan pangkatnya. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Permen 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Ini sebagaimana kita tahu di awal tahun yang lalu kita Permen Menpan RB mengeluarkan eh, Permenpan nomor 1 tahun 2023 yang ini menjadi sebuah apa ya perubahan dalam hal pengelolaan pejabat fungsional, dalam hal pengelolaan jabatan fungsional, di mana terjadi penyederhanaan beberapa regulasi ya, beberapa regulasi kaitan dengan jabatan fungsional. Kemudian juga beberapa kebijakan dalam Permen 1 ini juga diantaranya adalah bagaimana membuat karir pejabat fungsional ini lebih dinamis dan lebih agile ya. Jadi ada kemudahan dalam proses perpindahan antara jabatan fungsional,
penyederhanaan rumpun jabatan, dan seterusnya. Nah, tindak lanjut dari Permen Pan 1, secara teknis BKN mengeluarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023. Ini adalah merupakan turunan penjabaran secara teknis dari Permen Pan 1 tersebut, yaitu tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Kemudian Menpan juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2023. Dari ketiga regulasi ini, secara kesimpulannya adalah bahwa diamanatkan setiap pejabat fungsional itu wajib melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. Jadi ini salah satu eh, kesimpulan yang kami coba rangkum dari ketiga regulasi ini ya. Bahkan di PRKBKN nomor 3 itu sudah di lampirannya bisa Bapak Ibu lihat sudah sangat jelas sekali bagaimana proses konversi angka kredit dari konvensional ke integrasi dengan simulasi contoh dan seterusnya. Nah, kemudian apa perbedaan penilaian kinerja bagi pejabat fungsional? Jadi kita tahu bahwa sekarang kita penilaian kinerja pegawai itu mengacu pada Permen 46 tahun 2022 tahun 2022 ya, kaitan dengan penilaian kinerja pegawai. Sebelumnya kita mengacu pada Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Apa perbedaan yang signifikan antara kedua regulasi ini? Yang pertama, ketika penilaian SKP kita mengacu pada Permen Pan 8, penilaian kinerja itu bersifat kuantitatif. Jadi SKP kita di tahun 2021 itu ada nilainya, ada bobotnya, Bapak Ibu, ada angkanya. Jadi skor akhirnya berupa nilai atau angka atau bobot. Nah, dengan penilaian RB nomor 6 tahun 2022, penilaian kinerja ini berdasarkan ekspektasi pimpinan. Jadi nilai akhirnya nanti berupa eh, kriteria ya, baik, sangat baik, dan seterusnya. Kemudian di Permen 8 itu SKP dan PAK adalah dua dokumen yang berbeda. Jadi pejabat fungsional sebelumnya itu punya dua dokumen penilaian. Yang pertama adalah SKP, ini wajib bagi seluruh ASN, PNS ya. Kita membuat SKP dalam setiap tahun penilaiannya dilakukan. Kemudian bagi pejabat fungsional, selain SKP mereka harus menghitung yang namanya PAK, angka kredit. Ya, PAK ini juga kewajibannya dilakukan perhitungannya dalam setiap tahun sekali ya. Mau naik pangkat atau tidak sebetulnya bagi pejabat fungsional setiap tahun harus melakukan penghitungan angka kredit. Nah, dengan Permen 46 2022 ini disimplifikasi, disederhanakan bahwa pejabat fungsional memperoleh penilaian PAK itu berdasarkan dari penilaian SKP ya. Jadi pejabat fungsional itu penilaiannya berdasarkan dari SKP ya. Jadi tidak lagi menyusun dua dokumen antara dokumen SKP dan PAK, tetapi nanti ketika selesai menghitung SKP itu akan otomatis bisa dikonversi menjadi PAK bagi pejabat fungsional. Kemudian yang ketiga, wajib menyusun atau mengumpulkan dupak ya. Jadi setiap pejabat fungsional sebelumnya untuk memperoleh PAK, angka kredit, itu wajib mengumpulkan, menyusun dupak dengan butir kegiatan dan dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Nah, dengan Permen Pan 6 ini tidak perlu lagi menyusun dupak. Dan dampaknya, kalau sebelumnya ada tim menilai, dengan Permen Pan 6 ini, yang menjadi penilai adalah atasan langsung masing-masing pejabat fungsional. Nah, ini tentu akan berdampak, akan berpengaruh ya pada Bapak Ibu semua yang pejabat fungsional kaitan dengan penilaian kinerjanya. Ini juga salah satu yang nanti menjadi pembahasan kita, kenapa adanya disepakati ini, kenapa ada aplikasi disepakati, kenapa harus ada konversi dan sebagainya. Nah, ini kira-kira alurnya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa latar belakang sampai ada aplikasi disepakati? Bahwa terjadi transformasi penilaian angka kredit pejabat fungsional sebagaimana dijelaskan tadi sebelumnya di slide sebelumnya bahwa kalau dulu pejabat fungsional itu antara SKP dan PAK ini adalah dua dokumen yang berbeda. Nah, dengan peraturan baru sekarang PAK itu diperoleh dari hasil penilaian SKP ya. Nilainya dari berdasarkan SKP. Jadi tidak perlu membuat dua dokumen. Nah, perjalanannya adalah proses transisinya terjadi bisa dijelaskan dalam slide berikut ini. Jadi Pak yang sebelumnya nih
pejabat fungsional ya, penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional. Sebelumnya ini ditetapkan oleh tim penilai, kemudian berasal dari Dupa, dan yang akan dijadikan dasar adalah PAK yang dikumpulkan sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi kemarin kita sudah buat edaran kepada seluruh pejabat fungsional untuk mengumpulkan dokumen yang akan dinilai sampai dengan 31 Desember 2022. Ya, jadi ini wajib bagi semua pejabat fungsional untuk mengumpulkan PAK terakhir ya, sehingga bisa dinilai oleh tim penilai. Kalau ada tim penilai di lingkungan Japungnya dinilai oleh tim penilai masing-masing. Kalau nggak ada, kita minta bantuan ke instansi pembina atau ke instansi lain yang terkait. Seperti Nggak, perencana kita MOU dengan nggak, provinsi. lagi banget ya. Kemudian, kalaupun selain dokumen ini, bisa juga dari PAK terakhir yang dimiliki. Nah, nanti dokumen PAK ini, ya, dokumen PAK yang sudah dinilai ini, yang sudah disiapkan ini, diinput atau di entry atau dimasukkan ke aplikasi yang tadi aplikasi disepakati. Ya, nanti kita bahas di slide berikutnya apa itu aplikasi disepakati, alamatnya ada di mana dan sebagainya. Nah, PAK terakhir ini yang dimasukkan ke aplikasi disepakati nantinya oleh sistem, oleh aplikasi ini akan dilakukan proses konversi sehingga ditetapkanlah PAK integrasi ya. Jadi nilainya akan dikonversikan dari PAK lama ini menjadi PAK baru ya. Nah, PAK baru inilah akan nanti kita sebut sebagai angka kredit konversi namanya. Ya, jadi 2023 nanti PAK semua Japung 2023 sudah menggunakan angka kredit integrasi. Nah, angka kredit integrasi ini diperoleh dari angka kredit konversi, angka kredit lama yang diinput ke aplikasi disepakati, kemudian dijabarkan ya sesuai dengan format baru, jadilah namanya angka kredit konversi. Ini menjadi dasar nilai angka kredit bagi nanti selanjutnya. Nah, hasil konversi ini akan dijumlahkan dengan penilaian SKP tahun 2023. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu SKP-nya bernilai sangat baik, maka nilai sangat baik itu dikonversi menjadi 150 bobotnya, kemudian akan dikonversi lagi sesuai dengan jenjang jabatan fungsional Bapak Ibu. Nah, dari hasil penilaian SKP ini dijumlahkanlah dengan hasil konversi angka kredit tadi melalui aplikasi disepakati, itulah yang disebut dengan angka kredit integrasi. Ya, jadi konversi SKP-nya ini berdasarkan predikat ekspektasi sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Nah, ke depan ini kita akan menggunakan angka kredit integrasi ini sebagai bagi pejabat fungsional ya, angka kredit integrasi ini sebagai nilai untuk proses penetapan PAK selanjutnya. Jadi yang alur ini, yang sebelah kiri ini, disepakati ini hanya terjadi untuk tahun ini saja. Jadi ini untuk fasilitasi proses konversi dari PAK lama ke PAK baru. Ke depan sudah tidak ada lagi namanya absensi disepakati. Maka nanti masa berlaku disepakati ini hanya sampai 30 Desember 2023 saja. Gitu ya. Jadi ke depan mulai 2023 dan seterusnya polanya akan seperti ini. Angka kredit integrasi nanti masuk ke sini dijumlahkan dengan SKP penilaian misalnya 2024 menjadi angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional dan seterusnya ya. Jadi yang di garis sebelah kiri ini hanya sekali lagi hanya terjadi untuk tahun ini saja dalam masa transisi. Ke depan pola yang akan dipakai adalah yang sebelah kanan. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu pengelola kepegawaian agar mengingatkan kepada pejabat fungsional untuk melengkapi data ini ya. Pak terakhir untuk dasar di entry nanti ke aplikasi disepakati. Bagaimana mungkin kalau ini Bapak Ibu tidak lakukan, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan, Bapak Ibu pejabat fungsional bisa mendapatkan angka kredit ketika di saat sekarang ini, di masa transisi ini, Anda tidak melakukan proses ini. Ya, jadi hati-hati, mohon bantuannya disampaikan, disosialisasikan kepada pejabat fungsional agar melakukan proses konversi integrasi angka kredit ini. Karena angka kredit ini menjadi dasar untuk penilaian angka kredit selanjutnya.
Nah, model integrasi ini merupakan model angka kredit yang dikonversi dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP ya. Jadi penggabungan, nah kenapa disebut integrasi? Karena nilainya itu adalah gabungan antara angka kredit dan capaian SKP. Jadi nanti tidak perlu lagi ada dupa ya. Tidak perlu lagi pejabat fungsional mengumpulkan dupa, mengumpulkan butir kegiatan dan sebagainya. Angka kreditnya dasarnya dari hasil integrasi ini. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih disepakati? Ini aplikasinya. Jadi disepakati ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BKN. Alamatnya disepakati.bkn.go.id. Namun usernya untuk saat ini ya, kita masih terbatas. Memang kita juga akan mencoba mengajukan ke BKN untuk geser untuk memfasilitasi konversi tadi angka kredit Bapak Ibu semua. Jadi latar belakang aplikasi ini adalah di dashboard aplikasi disepakati, Bapak Ibu bisa lihat bahwa dengan telah diundangannya peraturan Menpan nomor 1 tahun 2003 tentang jabatan fungsional dan surat edaran Menpan tadi nomor 8, serta mengingat masih terdapat pejabat fungsional di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah yang penilaian angka kreditnya secara konvensional, maka harus melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi berdasarkan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang kredit kenaikan pangkat pejabat fungsional. Jadi aplikasi ini memang sifatnya didesain, dibuat untuk proses konversi angka kredit dari konvensional ke integrasi. Proses konversi angka kredit pejabat fungsional dari konvensional ke integrasi. Ya. Nah, apa ini aplikasi disepakati? Aplikasi disepakati adalah aplikasi berbasis online yang ditujukan untuk membantu instansi, baik pemerintah pusat, daerah, ataupun instansi pembina pejabat fungsional dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional di lingkungannya atau dan atau yang menjadi binaannya. Jadi sekali lagi aplikasi ini diperuntukkan ya bagi pejabat fungsional untuk melakukan konversi angka kredit dari konvensional ke model integrasi. Sehingga kita nggak perlu repot menghitung, nggak perlu repot mengkonversikan butir kegiatan atau parameter penilaian di angka kredit tersebut karena secara otomatis akan dikonversikan oleh sistem. Ya, tinggal di-upload saja nanti nilainya. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus ada konversi angka kredit? Angka kredit konvensional harus disesuaikan ke dalam angka kredit integrasi. Hal ini dilakukan agar angka kredit pejabat fungsional sebelumnya dapat dikumulatifkan dengan angka kredit konversi sesuai dengan versi Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Jadi konversi ini menjadi penting karena dia akan menjadi dasar penetapan angka kredit selanjutnya bagi pejabat fungsional. Ya, terlaksananya penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi sesuai dengan batas waktu yang tentukan, yaitu di dalam permen ini adalah paling lambat Desember 2023. Ya, jadi sekali lagi ini hanya berlaku untuk tahun ini. Ke depannya karena pejabat fungsional tidak lagi harus mengumpulkan dupak, ya tidak lagi harus menghitung melalui tim penilai. Nanti angka kreditnya akan diperoleh nilai dasarnya dari hasil konversi ini ditambah dengan nilai SKP. Ya, digabungkan menjadi namanya angka kredit integrasi. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk konversi angka kredit? Nah, ini yang perlu nanti Bapak Ibu sampaikan pada pejabat fungsional di lingkungan kerjanya bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi ini adalah dokumen penetapan angka kredit konvensional terakhir bagi pejabat fungsional tersebut. Jadi silakan disiapkan pak terakhir, kalau bisa juga dilengkapi dengan kenaikan pangkat terakhir. Karena ini juga sosialisasi kenaikan pangkat. Jadi pangkat terakhir biasanya kalau jabatan fungsional di dalam SK pangkatnya itu ada berapa capaian angka kredit terakhirnya. Nah, idealnya pak yang ada di SK kenaikan pangkat itu sama dengan dokumen pak penetapan yang hasil dari tim penilai kredit. Nah, silakan disiapkan dua dokumen itu, pak terakhir dan SK kenaikan pangkat terakhir. Nah, data pegawai yang ada di dalam aplikasi disepakati ini berasal dari database pegawai
yaitu di aplikasi informasi aparatur sipil negara atau kita mengenal namanya SIASN. Nah, pegawai wajib melakukan pemutahiran data mandiri pada aplikasi SIASN sehingga data valid dan tidak terdapat perbedaan antara data pegawai di pak terakhir. Jadi, Bapak Ibu juga mohon mengingatkan ya kepada PNS di lingkungan kerjanya agar mengecek kembali data kepegawaian yang ada di aplikasi SIASN. Karena apa? Karena ketika nanti misalnya terdapat kesalahan data di data SIASN, katakanlah berbeda, pangkatnya belum diupdate ya, masih pangkat lama misal. Maka ketika proses konversi ini terjadi dan dicetak, ditetapkan, itu akan terbawa kesalahan itu. Ya, jadi sebaiknya diperiksa dulu, dicek dulu, lakukan peremajaan data dulu ya, sebelum melakukan proses konversi integrasi ini. Nah, ini alur pemutahiran data mandiri melalui aplikasi SIASN. Jadi pegawai sebetulnya secara mandiri bisa melakukan peremajaan data, ya. PNS, P3K maupun eh, eh, PNS sendiri ya bisa melakukan login ke MS APK, memilih pemutahiran data mandiri, ada menunya di sana, kemudian memilih UNOR-nya, unit kerja ya, memverifikasi, ngecek gitu ya, kemudian menambahkan, mengedit apa yang perlu diperbaiki, sertakan dokumen pendukung, tadi misalnya yang berbeda adalah di pangkat, maka upload SK pangkatnya. Kalau di jabatan, upload SK jabatan dan seterusnya. Kemudian meriksa kembali usul pemutahiran data, kemudian kirim untuk nanti diverifikasi oleh tim penilai. Dan bisa mengunduh bukti, nanti akan otomatis ketika sudah diverifikasi oleh admin, data Anda akan diremajakan atau akan diperbarui. Nah, pertanyaan yang sama juga, apakah kita peduli terhadap data kita sendiri? Ya, ini juga bukan hanya di aplikasi SASN, kita juga ada aplikasi namanya SIM ASN. Kalau SIASN itu aplikasinya BKN, kalau SIM ASN aplikasinya BKPSDM. Nah, kami melihat bahwa dari aplikasi SIM ASN yang ada dalam BKPSDM sendiri masih banyak ternyata data-data pegawai yang masih belum diremajakan. Ya, contoh nih, masih tercatat ada 1.261 pegawai yang masih belum ada jabatannya. Jadi belum dicantolkan tuh nama jabatan terkininya apa sebetulnya. Contoh lain saya screenshot misalnya pangkat golongan dari mulai CPNS sampai dengan golongan terakhir hari ini masih 2A, belum diubah-ubah. Ya, ada mungkin yang jabatannya sudah berpindah berganti kemana, tapi di SIM ASN tidak diremajakan. Contoh misalnya di lingkungan pendidikan nih, jabatannya guru, tapi dia minta promosi. Ketika dicek jabatannya guru ya nggak bisa dipromosikan karena guru nggak boleh langsung pindah ke struktural. Yaitu konsekuensi dia ya tidak mengupdate data. Padahal yang bersangkutan misalnya sudah penilik atau apa gitu ya. Kemudian pangkat golongan seperti ini tadi. Ya dari CPNS sampai dengan sekarang udah berapa kali naik pangkat tapi nggak pernah diremajakan, nggak pernah diupdate. Pendidikan, ya, misalnya pendidikannya waktu diangkat CPNS masih SMA, padahal sekarang punya S1, minta promosi karena pendidikannya SMA ya nggak boleh promosi. Sekarang ada larangan bahwa eselon 4 itu minimal pendidikannya D3 atau S1. Ya, yang memiliki pendidikan D3 misalnya nggak diupdate, dia ingin jadi kabid, terbentur juga syarat aturan bahwa untuk kabid harus S1. Ya, karena datanya tidak diremajakan gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau memang peduli dengan data, dilakukan peremajaan secara berkala, secara rutin. Alur inputnya, jadi akses aplikasi disepakati, BKN Go ID, kemudian login, pilih pada menu input, masukkan NIP pegawainya dan seterusnya. Nanti alurnya bisa dilihat. Nah, kami berharap peran pengelola kepegawaian yang kami undang hari ini bergabung, alhamdulillah ada 109 yang join di Zoom ya. Mohon bantuan kerjasamanya dan kolaborasinya, mensosialisasikan, menyampaikan kembali informasi ini kepada seluruh pegawai di lingkungan OPD-nya masing-masing, khususnya terkait dengan konversian kredit kepada pejabat fungsional. Kemudian mensosialisasikan informasi ini di internal perangkat daerah, nanti dengan terkait kebijakan kenaikan pangkat 4 dari 2 periode menjadi 6 periode yang akan disampaikan oleh Pak Mersidik. Kemudian inventarisasi PNS yang potensi untuk diusulkan baik nanti yang tadi pejabat fungsional ya untuk dikonversikan paknya dari konvensional ke integrasi
maupun potensi PNS yang berpotensi naik pangkat di tahun 2024 yang akan datang, khususnya untuk periode Februari, ya, Februari 2024. Kemudian pemahaman tentang berkas persyaratan nanti dijelaskan oleh Pak Marsidik syarat apa saja yang harus disiapkan untuk usul kenaikan pangkat. Kalau untuk disepakati tadi syaratnya yang harus disiapkan adalah berkas pak terakhir dan SK kenaikan pangkat terakhir untuk pejabat fungsional. Kemudian dokumen yang disampaikan harus lengkap dan benar. Ya, jadi kami harapkan nanti ketika pengusulan proses kenaikan pangkat, nanti timelinenya akan dijelaskan Pak Marsidik mulai kapan Bapak Ibu menyiapkan berkas, mengusulkan, dan seterusnya. Dokumen tersebut disampaikan secara lengkap sehingga tidak bolak-balik ya proses verifikasi, kemudian kita kembalikan lagi, kita nunggu lagi dan seterusnya. Ini akan memakan waktu dan kita bekerjaan dengan waktu juga untuk tadi target tepat gaji dan tepat waktu. Apalagi sekarang pada kenaikan pangkat per 2 bulan, jadi sangat singkat sekali ya. Jadi kami perlu kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk menyiapkan dokumen yang benar-benar lengkap dan benar. Kemudian penyampaian usul kenaikan pangkat tadi tepat waktu sesuai dengan nanti timeline waktu yang akan dijelaskan oleh Pak Masili. Nah, tindak lanjut dari pertemuan hari ini adalah kami harapkan Bapak Ibu nanti bantu kami menginventarisir pegawai yang potensi untuk diusulkan kenaikan pangkatnya periode Februari 2024. Termasuk tadi menginventarisir pejabat fungsional yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu untuk dilakukan konversi angka kreditnya dari konvensional ke integrasi. Ya, yang terpenting lagi adalah persiapan kelengkapan dokumen berkas pendukung. Tadi untuk konversi dokumennya adalah pak terakhir dan juga SK pangkat terakhir. Nah, yang penting untuk kenaikan pangkat ini adalah juga SKP 2023. Ya, jadi silakan nanti di kita sekarang udah Oktober akhir ya, November, Desember. Nanti harapannya ini dokumen SKP di Januari itu khusus yang bagi naik pangkat ya. Maka tadi inventarisir pegawai yang prioritas akan naik pangkat, itu diprioritaskan dulu SKP-nya supaya bisa di entry usulannya. Kemudian lakukan juga peremajaan data di SI ASN maupun di SIM ASN. Ya, SI ASN ini punyanya BKN, SIM ASN punya BKPSDM. Karena peremajaan data ini penting, gear back in, gear back out. Kalau data Anda salah, maka keluarannya juga akan salah. Kalau masukannya sampah, hasilnya juga akan sampah. Kami yang paling banyak merasakan ya, ketika data Bapak Ibu salah, outputnya ada di kami, cetak SK pangkat, cetak SK mutasi, itu selalu salah SK akhirnya. Karena pada data awalnya memang salah, gitu, belum diremajakan. Nah, ini kami mohon juga kerjasama, kolaborasinya, pengelola kepegawaian dan masing-masing pegawai untuk lebih aware, peduli dalam melakukan peremajaan dan menyampaikan informasi ini kepada pejabat fungsional atau pegawai lain di lingkungan opd masing-masing. Nah, terakhir, ini slide terakhir nih, apa sih angka kredit ini hubungannya dengan kenaikan pangkat dan karir pejabat fungsional? Bahwa perolehan angka kredit ketika sudah memenuhi syarat untuk diusulkan kenaikan pangkat, maka ini nanti menjadi salah satu syarat untuk pengusulan kenaikan pangkat pegawai, sehingga pegawai bisa mengajukan kenaikan pangkat. Kemudian dengan naik pangkat, maka akan ada peningkatan kesejahteraan pegawai tersebut dari sisi gaji maupun tunjangan. Dan dari kenaikan pangkat ini menjadi satu peluang untuk pengembangan karir. Kalau fungsional berarti bisa naik jenjang, kalau tadinya jenjang pertama ke muda, muda ke madya, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga pengembangan karir mungkin tadi misalnya ketika pangkatnya sudah 3B minimal bisa menduduki eselon 4 ya dan seterusnya untuk naik pejabat struktural dan lain-lain ya. Jadi angka kredit ini menjadi hal yang penting untuk pengembangan karir pejabat fungsional. Kami mohon bantuan Bapak Ibu pengelola kepegawaian untuk bantu mensosialisasikan kepada pejabat fungsional lingkungan kerjanya khususnya untuk proses penting sekarang ini yaitu proses konversi angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Karena ini hanya terjadi hari ini ya, hanya terjadi di akhir tahun ini. Ke depan sudah tidak ada lagi aplikasi disepakati, sudah tidak pakai lagi konversi karena sudah mengacu pada SKP. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada kekurangan. Kalau ada nanti yang perlu didiskusikan, kita bisa komunikasikan di sesi selanjutnya.